Ini masih di Jawa Barat loh, Jawa Barat. Tapi memang masuk ke pedalaman Cianjur, bukan sembarang Cianjur ini. Oh, dikelilingi bukit, ini bener-bener kayak di lembah. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan masjid yang seadanya. Ya karena di sini warganya tuh berjamaahnya bagus banget, full sampai luar segala macamnya. Masyarakat itu bukan tidak ada upaya, tapi tidak mampu. Ya, betul. Yang untuk makan tidak cukup. Dari anak-anak hingga ibu-ibu, semua turut memberikan tenaga untuk membantu tim tukang dalam proses pembangunan. Alhamdulillah masjidnya udah jadi nih. Megah, mewah, gede, lantai 2, kita cek sekarang. Cianjur, sebuah kabupaten yang menyimpan keindahan dalam berbagai sisi, terbentang dalam dua dunia yang berbeda, kota dan pelosoknya. Di kota, denyut kehidupan berjalan cepat. Suara kendaraan yang berlalu lalang serta gedung-gedung modern menjadi simbol kemajuan. Namun, tak jauh dari riuhnya kota, pelosok Cianjur menyimpan cerita yang berbeda. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat. Alam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan masyarakat hidup dalam kesederhanaan. Mana masjidnya? Mana masjidnya? Masuk lagi ke dalam, lewatin sungai. Ya, kata Syaira. Enggak, dia bilang dia di sini. Kirain udah nyampe, ternyata belum. Masih jauh. Harus ganti mobil ya, pakai pickup ya. Apa itu gogong? Karena nggak kuat nih nanti kalau pakai mobil ini. Nah, ini kita bakal naik ini nih. Berapa lama perjalanan? Lebih 2 jam. 2 jam telatnya. Salah nanya gue. Harusnya nggak usah nanya. Sekarang kami berada di Jawa Barat dalam kolaborasi bersama Amgala Foundation. Perjalanan dari kota menuju Kabupaten Cianjur kurang lebih memakan waktu 4 jam. Setelah sampai harus masuk ke dalam hutan puncak gunung. Dalam perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 jam menggunakan mobil kolbak. Dan akhirnya setelah 6 jam perjalanan, tim jelajah masjid akhirnya tiba di lokasi. Saya kaget karena pertama kali sampai, Masya Allah sobat masjid. Warga sangat banyak dan berkumpul menunggu kedatangan tim untuk sholat berjamaah. Kalian lihat sendiri kan? Masjid ini nggak cukup luas untuk menampung jamaah karena ukurannya yang kecil. Sementara warga yang ingin beribadah sangat banyak dan begitu bersemangat untuk menunaikan sholat 5 waktu.
Yang paling mengharukan adalah saat sholat subuh, jamaah tetap sama jumlahnya, ramai sekali, Masya Allah. Hati ini sungguh takjub melihat warga berbondong-bondong datang untuk beribadah. Ini masjidnya nih. Apa? Ini sih udah beton, udah batu bata, udah dinding keras, tapi memang kecil. Kan pas gua datang tuh dan sholat subuh itu full dipakai warga penuh. Karena ini udah dari tahun 2000-an nih masjidnya, dan sekarang warga makin banyak di sini. Nggak cukup kalau buat jamaah. Ini ya mau nggak mau solusinya diperlebar, ya dibongkar. Dibongkar sih, diperlebar ini cuman 5 atau 6 meter ya, 5 sampai 6 meteran lah kali. Ya 6 kali 6. Ini atasnya juga harus direnovasi, bolong-bolong begini. Sebelah sini masih bisa lah diperluas. Sebenarnya warga tuh udah pengen patungan, tapi ya lagi-lagi kondisi perekonomian mereka untuk hari-hari aja kadang serabutan. Kemarin kan ditanya pada kerja apa di sini, bapak-bapak serabutan, Mas, kadang kerja kadang enggak. Tapi yang punya kebun, ladang, padi gitu ya mereka bekerja gitu. Cuman ya tetap nunggu musim. Dan bukan skala pengusaha yang pengusaha beras apa enggak, ya untuk hidup hari-hari aja. Ini letaknya ada di Desa Makarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Dan di sini alhamdulillah listriknya ada. Nah, air nih agak PR. Air tuh kadang mata airnya tuh 2 kilo. 2 kilo. Kayaknya butuh pipanisasi sih biar lancar terus. Karena kalau pas musim kering ini harus ngambil ke sana, nggak kuat airnya ke sini. Ini di atas imam juga udah rayapin semua nih, banyak bolong-bolong di mana-mana. Tadi pagi pas gua sholat subuh di sini juga full warganya, dan memang nggak cukup. Pas kemarin gua datang pun juga sholat maghrib sama isya sampai pada luar, sampai pada di luar semua, ibu-ibu pada di luar, gitu. Jadi ini masih di Jawa Barat loh, Jawa Barat, tapi memang masuk ke pedalaman Cianjur, bukan sembarang Cianjur ini. Cianjur yang di pedalaman, orang tempatnya nih kalau gue nerbangin drone, oh dikelilingi bukit, ini bener-bener kayak di lembah di bawah, dikelilingin bukit, gitu. Di sini lokasinya. Kemarin dari Bandung kita jalan berapa jam, like? 4 jam. 4 jaman lah dari Bandung ya. Ya udah kita Bismillah ya patungan yuk, bisa. Ini masih di Jawa Barat, masa iya? Kalau di luar pulau lah, oke lah ya. Tapi ini di dalam Jawa Barat loh, masih aksesnya nggak susah gitu. Jadi kita perlebar, insya Allah. Bismillah, ayo patungan lagi. Kita selesaikan. Kita bikin warga di sini bisa berjamaah semua dengan cukup, masuk masjid dan nyaman, luas. Insya Allah, Bismillah. Gue lagi-lagi mengajak biar warga masyarakat sini bisa merasakan punya masjid yang layak, cukup buat berkegiatan apapun, dan insya Allah kalian juga yang ikut patungan nanti dapat pahala jariah. Bismillah, amin. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri.
Warga di kampung Cipetir belum mampu membangun masjid yang besar untuk menampung banyaknya jamaah. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan masjid yang seadanya. Mata pencaharian warga pun terbatas. Mayoritas bekerja sebagai petani dan pengrajin gula aren, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti Abah Tayat, seorang petani gula aren. Pagi ini saya menemani Abah Tayat mencari aren. Meskipun usianya tak lagi muda, semangatnya tetap menyala. Ternyata cukup jauh juga kebun Abah, tapi Masya Allah masih kuat dia berjalan kaki. Tuh, turun. Wah. Pakai jerigen tuh yang di atas, ada 2 tuh, 2 tangan, hampir setengahnya tuh. Itu juga kemarin sore, Bah? Iya. Katanya itu sedikit tuh, biasanya hampir penuh. Oh iya? Iya, hampir penuh. Ya jadi bahasa Indonesia itu nira ya. Lahangnya ini tuh harus segera diambil terus diolah, Iya, dimasak jadi gula. Kalau kelamaan dia basi. Manjat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, simpan aja. Di tengah hamparan pepohonan yang hijau dan udara pegunungan yang segar, ada sebuah tradisi yang telah bertahan ratusan tahun. Petani gula aren dengan keterampilan turun-temurun menggantungkan hidupnya pada pohon aren yang kaya akan manfaat. Bukan sekadar mata pencaharian, namun gula aren telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa, memberi mereka keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan. Ini yang netes-netes ini Iya. lahang nih yang dibikin gula aren. Yang Coba ya. Yang paling sehat itu. Paling sehat. Ya. Sat, jangan Ini itu. ini baru asli nggak pakai pengawet Udah. nih. Manis banget. Udah, manis. Bagus tuh. Ya, di sana lah. Aman. Jadi yang hari-hari rutin tuh pasti gula karena nggak ada musim ya, Pak? Ini nggak ada musim kan? Tiap hari. Tidak, tiap Iya, hari. Tiap hari potong, netes, Potong, netes. neng. Yang musiman kan padi. Iya, musim padi gitu. Soalnya semua Abah ditanam dikerjain ya. Iya, Ya lah. tanam kopi. Kopi juga. Iya, kopi. Kalau saya kalau dekat itu saya mau shooting. Nah, Tapi kan wah, jauh kopinya ya. jauh. Cukup nggak Bah buat memenuhi hari-hari nih? Cukup. Cukup banget ya. Kalau cukup kalau untuk makanan sehari-hari, makanan itu sayuran Cukup, cukup. atuh. Tapi kan pokoknya itu beras udah ada, yang itu pakai lahan. Ya, biasanya kan lahan 3 bulan sekali. Itu punya Abah Ya, kan sawah kan? Bukan Apa itu. ini? Enggak, Negara bukan. punya orang. Orang itu mah. Bah, emang itu masjidnya kenapa? Kenapa harus dibikin lagi? Biar bagus, kenapa emang? Tidak muat orang yang itu. Karena makin banyak orang. Banyak orang. Masjidnya sempit. Ya, kan sempit. Yang kelamaan. Yang itu. Jadi itu mau yang masyarakat itu bukan tidak ada upaya, tapi tidak mampu, Ya. tidak nyampe, gitu, belum kumpul. Kan ya tidak sama lah orang yang penghasilan tiap hari, Betul. yang untuk makan tidak cukup. Abah mah alhamdulillah tiap hari. Alhamdulillah ya. yang kerajinan, Bikin gula, kerajinan gitu orang. Namun tidak ada kerajinan ya susah terus. Seperti layaknya pertanian tradisional lainnya,
Setiap tetes gula aren yang dihasilkan bukan hanya sekedar manisnya rasa, tetapi juga perjuangan dan kerja keras para petani yang tak kenal lelah. Pendapatan Abah Tayat memang hanya cukup untuk makan anak dan istrinya, tetapi ia tetap bersyukur dan bekerja dengan ikhlas. Sehat selalu, Abah Tayat. Ini yang udah jadi kemarin nih, warnanya. Ini cantik Bah nih. Cantik. Oh cantik, agak kecoklatan. Kecoklat. Ini makin tua nih. Ya. Kurang cantik. Kurang Yang cantik. sekarang kurang cantik lagi karena udah mendekati hitam. Ini malah hampir agak pahit Bah ya. Sedikit Iya, ada pahitnya. ada pahit. Ini. Nah, nanti ini tuh yang bagus. ditumpuk ini jadiin satu. Satu. Jadilah dibungkus gini pakai. Iya. Ini apa? Pakai daun aren atau daun kelapa. kelapa. Nah, ini kalau segini tuh sekilo. Sekilo kalau dibeli dari Abah itu 15.000 harga sekarang. Iya. Gitu. Ini di sana ada beberapa tuh udah. Malam berikutnya tiba. Saya menyempatkan diri untuk melihat kondisi anak-anak yang sedang mengaji dan mendengarkan keluhan mereka serta gurunya mengenai kondisi masjid saat ini. Bapak, ini anak-anak setiap hari memang kalau ngaji pada maghrib? Iya, pada maghrib. Setiap hari? Ya. Atau ada hari-hari tertentu di jadwal? Ya, kalau satu minggu ada jadwalan, jadwal hafalan, hafal-hafalan, ngaos Al-Quran. Ya tapi setiap hari ngaji terus? Ya, Tapi ngerasa nggak kalau tempat, maksudnya masjid ini sudah cukup menampung banyak orang sama anak-anak ya? enggak. Bapak ini kan rencana mau dibangun masjid nih. Ya, Apa nih harapan Bapak nih? harapan sematinya pingin istilahnya mah pembelajaran istilahnya mah ngawuruk ilmu orang kali teh di teh kami masjid dibangun pingin nyaman kapayona yang peningkatan dina istilah tema dina kegiatan anu sanesna Jadi pakai kegiatan yang lanjut pakai kegiatan lain sejabi tingaos teh hoyong ada kelebihan tingaos teh sejabi tingaos teh ada kegiatan seterusnya mudah-mudahan sing biasa lancar nyaman. ini anak-anak tuh karena rumahnya tuh ini ya nggak berkumpul di satu tempat karena memang lokasinya tuh ada yang naik turun tebing lereng gitu dan jauh-jauh gitu nggak rapat di suatu tempat jadi mereka ngaji tuh diantar orang tuanya diantar ditungguin ya karena habis maghrib jadi menuju malam itu mereka dianterin ditungguin sampai selesai ya karena memang sesemangat itu berkumpul serami ini sebenarnya yang bikin semangat masjid ini harus segera digedein tuh ini karena kalau jamaah nggak cukup. Luar biasa semangat mereka. Meskipun masjid ini atapnya bocor, sempit, dan kecil, mereka tetap gigih dalam belajar tanpa sedikit pun patah semangat. Semoga kami segera dapat membangun masjid yang layak ya, agar bisa digunakan saat Ramadan nanti. Amin ya Allah. Pagi harinya, prosesi peletakan batu pertama pun kami selenggarakan dengan hikmat. Warga berkumpul menyaksikan momen ini dengan penuh haru dan kebahagiaan. Ternyata udah rame banget. Ditungguin nih. Gitu ya. Sampai sana, sampai selamat datang. Mari Pak, ya.
Di Desa Mekarsari, baik. Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Sama Bapak Camat, Bapak Kades. Iya, Bapak Wakil Ketua. Sampai bawah ternyata masih ramai. Mari, Pak. Bu. Ini sih pasar ramai. Ada tari-tarian juga. Apa ini jaipong? Woi. Anak-anak muda menampilkan tarian jaipong sebagai bentuk sambutan dan kegembiraan. Tapi semoga nanti berharapnya ketika ya bismillah kita semoga bisa jadi bangun masjid ini, kita perlebar atau apa, Mas Lutfi mungkin sudah ada rencananya, arsiteknya. Insya Allah semoga nanti harapan kami masjidnya kalau jadi dibangun lagi-lagi semoga bisa makmur, terus makmur Pak ya. Sholat 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya semuanya, dan bisa digunakan untuk kegiatan apapun, tidak hanya untuk kegiatan beribadah, keagamaan, untuk kumpul RT RW kampung ngebahas apapun itu boleh, silahkan anak-anak ngaji, sekolah, belajar, boleh, itu aja. Ada yang berbeda dari peletakan batu pertama kali ini. Saya membawa sebuah kubah masjid yang secara simbolis diserahkan kepada warga Kampung Cipetir. Simbol ini menandakan dimulainya pembangunan masjid baru yang lebih besar dan layak, agar dapat menampung seluruh jamaah yang selalu berbondong-bondong untuk datang beribadah. Baik, dengan simbolis memukul beduk ini, insya Allah pembangunan Masjid Taman Surga Al-Kausar di Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, insya Allah akan kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sok aral we ari pangajian mingguan. Dinten salasai hujan osok bocor da eta atau kitu geningan barolong sok sieun ai hujan teh sok sieun runtuh gitu eta ti luhur marurag lalangitna anu atos nasihan donatur ngabangun masjid di ieu tempat. Hatur nuhun pisan ti abi selaku ibu-ibu. Alhamdulillah nuhun pisan parantos dibantos anu saageng-agengna anu ku abdi di dieu teh teu acan tangtos tiasa ngabangun masjid sapertos anu di bade di damel ku tim JMN. Ngaturkeun pisan atuh ti abdi nya selaku sesepuh atau tokoh masyarakat di dieu tiasa lungsur kalayan salamet atuh mudah-mudahan nya kasayan
ibu serang bapak tidugi kayak tempat sing janten amal anu bakal tiasa kesamper boh di dunia atanapi jaga di zaman akhirnya amin ya rabbal alamin. Tak di sejawa wadi deui tinang tos ambil ge seja dorong non ngahaturkeun nuhun nya ka pihak penyalurna atanapi donasi nanti seluruh warga Indonesia anu tos mempeduli ka ieu Masjid Jami Al Kausar anu sakieu tos ropoh anu gede kapaur gitu. Ya merasa ngaraos ngeri gitunya abdi teh kulantaran ninggal situasi bangunan bangunan masih sapertos kieu gitu upami musim hujan upami ngawarah murang kali teh hawatos malum ari murang kali teh geuning nya kitu teh saresana saresini gitunya aya anu fokus aya nu teu takan tenan aya istilah aya kendalanya masjidna eta kalau semujan bocor gitu tadina anu sering nyaman kan orang kali teh janten teu nyaman oke abdi oke sami teu nyaman guru ngaosna oke upami bangunan saya mah panginten moal ngeri-ngeri teuing digana mah urang kali oke kantos kadang-kala naos teh upami dipindahannya upami dia bocor aya itu anu bali itu teh bocor ngalih ka bali ditu tah ngaos ngeri abdi teh. Kali ini ya, padahal baru peletakan, material aja belum datang. Tapi pas kita mau pamit pulang, bentar mas, kita ngeliwat dulu, makan dulu bareng-bareng di sawah. Sekampung, bener-bener lihat. Ngeliwat sekampung. Lewat sekampung, loh. Di balik setiap butir nasi liwet tersimpan kisah kehangatan, kebersamaan, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Nasi liwet bukan sekedar hidangan, tapi sebuah simbol kebersamaan yang menyatukan keluarga, tetangga, dan sahabat dalam sebuah suasana yang penuh keakraban. Sebuah hidangan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menyentuh hati setiap orang yang menyantapnya. Kami pamit dulu. Insya Allah setelah masjid jadi, kami akan datang lagi ke sini. Awal kami datang ke lokasi masjid, ada satu permasalahan yang kami lihat di masjid ini, yaitu over kapasitas jamaah, sehingga ibu-ibu hanya bisa ikut melaksanakan sholat di luar masjid. Hal ini akan menjadi masalah ketika musim hujan tiba, karena area luar sendiri tidak ada kanopi yang menyebabkan sebagian warga tidak bisa ikut sholat ke masjid jika turun hujan. Jika memaksimalkan lokasi wakaf yang ada dengan ukuran 10 x 10, nampaknya belum dapat mengakomodir jumlah jamaah.
Sehingga kita putuskan pembangunan dibuat 2 lantai. Ketika sholat berjamaah, laki-laki bisa di lantai 1 dan perempuan bisa di lantai 2. Desain masjid kali ini kita buat sederhana, namun tanpa mengurangi unsur estetika. Dengan menambahkan variasi roster sebagai sumber penghawaan juga, warna dari masjid kita dibuat dominan putih dengan ada tambahan aksen warna biru sebagai identitas dari Amgala Foundation. Warga mulai membongkar masjid lama untuk dibangun kembali dengan ukuran yang lebih besar, agar semua warga dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan nyaman. Amgala Foundation berhasil mewujudkan impian warga kampung Cipetir untuk memiliki masjid yang layak. Semua bergotong royong, bahu-membahu, agar masjid ini dapat digunakan saat Ramadan. Dari anak-anak hingga ibu-ibu, semua turut memberikan tenaga untuk membantu tim tukang dalam proses pembangunan. Dalam waktu kurang lebih 65 hari saja, masjid ini akhirnya selesai dibangun. Berdiri kokoh dan megah. Terima kasih Amgala Foundation. Semoga amal jariah ini terus mengalir hingga akhirat nanti. Amin ya Allah. Setelah 65 hari, alhamdulillah masjidnya jadi selesai. Ini musim hujan segala macamnya, jadi kendalanya bukan kendala sih ya, qadarullah. Pengangkutan materialnya tuh kadang lama karena di situ ada jembatan yang kalau mobil tuh harus lewat bawah. Jadi kalau misalnya banjir apa segala macamnya, ya pengangkutan material harus nginep dulu di pinggir sungai nunggu hari berikutnya. Tapi sekarang udah jadi alhamdulillah. Nah, kita sekalian penyaluran. Ada karpet nih, toa, terus speaker, sound system segala macamnya. Oh ya, masjidnya ini namanya Masjid Amgala karena ada lembaga yang nitipin ke gua, namanya Amgala Foundation. Terima kasih sudah membersamai kami. Amgala terima kasih juga akhirnya sudah bikin masjid di Cianjur. Nanti kita lihat masjidnya seperti apa. Nah, ini barang-barang yang kalian donasikan ya untuk isi-isi masjid. Jadi gue sekalian ngajak kalian untuk ayo berdonasi untuk mengisi dalaman masjid. Ada karpet, ampli, sajadah, toa, terus speaker dan lain-lain gitu ya. Insya Allah kita taruh di tempat yang tepat sasaran masjidnya, masjid-masjid yang kita bangun. Akhirnya kami kembali lagi ke sini dengan tujuan meresmikan Masjid Amgala. Kami membawa perlengkapan masjid untuk melengkapi keindahannya, seperti speaker, karpet, amplifier, dan lain sebagainya. Sudah tak sabar ingin melihat masjidnya. Seperti apa sekarang? Bismillah. Semoga acara peresmian besok berjalan dengan lancar. Amin. Nah ini maksudnya jembatan yang tadi, sungai yang itu karena banjir ya. Karena kan kalau mobil harus lewat bawah, nggak bisa lewat atas. Tapi pas pengangkutan material itu banjir sungainya, jadi makanya harus nginep si mas tuh yang tadi, pokoknya yang tadi kita lewatin ya. Nah si angkutan materialnya ini harus nginep sampai
nunggu airnya surut baru bisa nyebrang. Sebenarnya kendalanya itu. Gokil ya. Alhamdulillah nih kita lewat tadi lancar, jernih dan nggak banjir, jadi kita bisa langsung berangkat. Ya Pak, sepertinya kita warga sudah ramai di depan. Kita berangkat sekarang bersama Kakak Yulia dengan teman-teman Amgala. Terima kasih sudah membersamai. Kita langsung aja ke lokasi. Yuk. Assalamualaikum, Ibu Bapak. Assalamualaikum. Masjidnya udah jadi tuh, Kak, di sana. Wah, bagus sekali, Masya Assalamualaikum, Allah. Bapak, Ibu. Ramai banget. Ini kemarin waktu peletakan batu pertama juga. Segini Sudah ramainya. seramai Oke, ini. saya nggak Ya, bisa hadir. Pak. Ramai terus. Bersama rombongan Bapak Camat dan lain-lain ada semua di belakang. Hari peresmian pun tiba, dihadiri oleh pihak Amgala Foundation, kepala desa, dan seluruh warga yang telah berkumpul. Tak lupa, tarian kebudayaan turut menyambut kedatangan kami dengan penuh kehangatan. Acara semakin meriah dengan pertunjukan wayang sebagai hiburan dalam peresmian Masjid Amgala ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah membangun masjid di Desa Mekarsari, Kecamatan Naringul. Kita doakan mudah-mudahan amal baiknya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan masjidnya senantiasa dimakmurkan ya, sesuai dengan Al-Quran At-Taubah ayat 18 ya. Sebagaimana hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman ya. Saya juga ada pesan dari Ketua Yayasan Amgala Foundation, dari Ibu Andin Tiamaris dan Bapak Suhartanto Raharjo, bahwa masjid ini kan sudah berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong banget untuk dipelihara, untuk dijaga kebersihannya. Kemudian yang paling penting adalah hidupkan masjid ini dengan segala kegiatan yang positif. Baik itu sholat fardu, kemudian ada harapan kita semua ya, ada pengajian-pengajian Bapak Ibu, kemudian ada pengajian anak-anak ya, untuk mungkin tahsin, ngaji segala macam. Kemudian untuk hari-hari besar Islam bisa dipergunakan juga gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, insya Allah kita sekarang akan meresmikan Masjid Amgala
di Kampung Cipetir, Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita bersama-sama nanti bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, besar sekali Masjid Amgala ini. 2 lantai sobat masjid. Kalian bisa lihat, bagian dalamnya begitu luas dengan material yang solid dan kokoh. Terima kasih Amgala Foundation. Semoga terus membersamai jelajah Masjid Nusantara dalam membangun peradaban di pelosok melalui masjid. Apa ya, mau ada yang mau diceritain ada? Perasaannya gimana? Rasanya seneng banget. Terima kasih ke tim Amgala. Bangun masjid di seluruh pelosok Nusantara, insya Allah Ibu ya. Enggak ini ya Amgala biar banyak rezekinya, biar kita juga sehat, supaya kita bisa ngunjungin saudara-saudara kita selain di sini di pelosok lainnya. Doain kita sehat ya Bu ya, sehat lahirnya, batinnya, rezekinya, supaya makin banyak masjid yang Amgala bangun bareng-bareng Ibu ya. Terima kasih sudah membangun masjid bersama-sama, kita berkolaborasi dengan Yayasan Masjid Nusantara. Insya Allah semoga lini usahanya semua di Amgala berjalan lancar, amin. Berkah, dimudahkan. Pokoknya semoga Amgala selalu bisa terus bermanfaat buat umat orang banyak ya, buat umat. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Masjid Nusantara karena atas kolaborasinya sehingga Masjid Amgala yang merupakan salah satu program dan pilar dari Yayasan Amgala Indonesia sudah terbangun dengan baik dan sudah mulai beroperasi sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Sedikit menjelaskan mengenai Amgala Indonesia, kami mempunyai visi yaitu salah satunya ingin membantu perwujudan generasi emas Indonesia sehingga leader-leadernya nanti mempunyai karakter Islami namun mempunyai global minded ya. Jadi mempunyai kemampuan daya saing secara global dan berpikiran inovatif dan kuat di sisi teknologi. Itu harapan dari kita semua. Amgala Indonesia sendiri mempunyai 5 pilar besar yang diturunkan ke dalam beberapa program-program strategis yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Pilar yang pertama yaitu education. Di pilar edukasi ini kita memberikan beberapa scholarship kepada mahasiswa atau mahasiswa Indonesia yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial. Kami juga memberikan bimbingan-bimbingan konseling sehingga harapannya ketika mereka lulus, mereka menjadi pribadi yang mumpuni, berkualitas, berdaya saing global dan penuh dengan inovasi dan teknologinya juga terpapar dengan baik. Pilar yang kedua adalah pilar Islamik dan dakwah, di mana di dalam pilar ini terdapat beberapa program-program unggulan yang berkaitan dengan Al-Quran nasional dan juga beberapa wakaf-wakaf, baik wakaf infrastruktur maupun wakaf masjid. Dan wakaf Masjid Amgala ini, program Masjid Amgala ini tergabung dalam pilar Islamik dan dakwah. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah pilar mengenai health dan humanity, di mana di dalam pilar ini kami berfokus kepada membantu kesehatan
penguatan masyarakat sosial dan juga memberikan santunan-santunan kepada masyarakat yang memang berada di situasi-situasi yang kurang kondusif ya, berada di situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang memang termarginal. Dan kemudian pilar yang keempat adalah entrepreneur, di mana kita memberikan bimbingan-bimbingan kepada UMKM kecil seperti bimbingan digital marketing dan juga memberikan zakat produktif seperti pemberian modal, sehingga mereka bisa mengutilize modal tersebut menjadi sesuatu yang produktif dan berdampak terhadap perekonomian mereka. Dan yang terakhir adalah program volunteer relawan, di mana di program volunteer relawan ini kita tujukan kepada generasi muda, kepada generasi Gen Z untuk bergabung menjadi tim Mgala, untuk turun ke beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang kita inisiasi. Program sosialnya banyak ya, dari mulai yatim piatu ataupun juga mensejahterakan anak yatim. Kita mengundang beberapa dan mengajak kepada komunitas-komunitas anak muda untuk bergabung menjadi relawan kita. Harapannya semua kegiatan kami yang berorientasi terhadap kegiatan sosial bisa masuk ke dalam lifestyle anak muda saat ini, sehingga mereka one day ketika mereka menjadi leader atau menempati beberapa posisi strategis, mereka sudah terbiasa untuk turun langsung ke lapangan dan berdampak terhadap sesama. Itu harapan dari Yayasan Mgala Indonesia. Akhir kata dari saya sebagai Ketua Yayasan Mgala Indonesia dan dari seluruh tim Mgala, kita berharap bahwa masjid yang sudah kita bangun bersama ini tidak hanya sebagai sarana untuk beribadah, namun lebih ke sarana untuk bersosialisasi sehingga memberikan dampak yang lebih besar kepada sesama. Dan tentunya semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal jariah dan ladang pahala bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.